Dengan ini saya menyatakan kepada Jokowi, saya ingatkan kepada Jokowi, tolong ijazah Jokowi bawa ke pengadilan ini dan selesaikan pengadilan ini secara benar, secara hukum. Apabila Pak Jokowi mempermainkan hukum, saya akan berjuang bersama Aliansi Aktivis 98. Pak Jokowi itu tidak pernah berjuang untuk reformasi. Pak Jokowi itu penikmat reformasi. Jadi tolong Pak Jokowi, jangan manfaatkan reformasi ini untuk kepentingan Pak Jokowi dengan ijazah palsu Pak Jokowi. Kami tuntut Pak Jokowi untuk segera membawa ijazah Pak Jokowi asli kemari, atau akan kami goyang DPR MPR untuk menjalankan sidang istimewa kepada Pak Jokowi. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Nah kali ini sahabat-sahabat itu datang di luar persidangan sahabat-sahabat, di mana ada kumpulan orang, ada emak-emaknya, ada wartawannya katanya, kemudian ada alumni aktivis. Nah jadi aktivis juga itu pakai alumni sahabat-sahabat. Jadi alumni 98 aktivisnya itu. Nah ini memang betul-betul seru dan menegangkan sahabat-sahabat ya, karena pakai urat leher dia berteriak-teriak kalau misalnya Pak Jokowi tidak datang membawa ijazahnya, maka dia akan goyang DPR RI. Waduh, gawat ini ya. Seperti apa seruan-seruannya sahabat-sahabat? Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dan dengarkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya melihatnya dari segi kewartawanan, saya mantan wartawan Harian Indonesia Raya dan saya mantan wartawan Harian Kompas. Nah, wartawan itu selalu dibully dari era ke era. Dari zaman Soekarno itu korbannya banyak sekali. Ada Pak Muhtar Lubis 9 tahun di penjara tanpa proses peradilan, 4 tahun tahanan rumah, 5 tahun tahanan penjara. Kemudian redaktur pelaksana Sumarsono dari Harian Abadi, korannya Mas Yumi pada saat itu, juga dari penjara ke penjara, dari era Soekarno, Kalisosok sampai Orde Baru, dan kemudian dia meninggal dunia di tahanan karena dia penyakit pasir yang darahnya nggak bisa dihentikan. Jadi selalu wartawan yang menjadi korban. Pak Engga Bahudin dari Indonesia Raya, Sam Soeharto karikaturis Indonesia Raya, semua masuk tahanan. Banyaklah yang lain, Mr. Teddy Hafaz, pembina Nusantara. Jadi Bambang Tri ini adalah wartawan dari Wawasan Semarang dan Jakarta Simbun. Jadi saya melihat dia bukan penulis buku, dia melakukan investigasi. Dia 2 kali menjadi korban dari hasil investigasinya. Jadi selalu yang dibully itu wartawan. Nggak enak jadi wartawan sebetulnya. Kalau wartawan menurut, ya udah. Yang terjadi sekarang wartawan mainstream itu. Jadi kalau pengadilan ini aja kita nggak tahu. Kalau nggak lihat dari medsos. Jadi satu-satunya adalah kita harus melawan rezim manapun yang tidak beres, dari era Soekarno, Orde Baru sampai reformasi. Karena reformasi yang dilakukan itu 5 hari setelah Soeharto jatuh. Saya bicara di Radio Hilversum Belanda, ditanya oleh wartawan Hilversum, apakah ini reformasi total? Ini ECC. Reformasi total itu harus memenuhi 4 persyaratan. 1, bebas dari pengaruh Soeharto, karena Soeharto masih bertindak seperti Ne Win di Burma, Deng Xiaoping di RT dan Lee Kuan Yew di Singapura. Kedua, harus bebas dari pengaruh Habibie. Habibie identik dengan Soeharto dan Orde Baru tahap kedua. Ketiga, harus bebas dari Golkar. Ibarat main bridge, kartunya dilecek, geli megangnya. Artinya P3, PDI, termasuk PDP, karena satu sistem. Keempat, harus bebas dari pengaruh di fungsi ABRI. Jadi reformasi awalnya salah gitu. Jadi terjadilah sekarang kembali lagi ke zaman Orde Lama, Orde Baru. Jadi sejarah politik di Indonesia muter-muternya di situ, nggak pernah keluar dari real. Jadi saya sebagai wartawan sangat prihatin melihat bagaimana dunia kewartawanan yang harus menulis dengan jujur,
keterlibatan Bang Tri dan Gus Dur yang muabalah kok dituduh penistaan. Bagaimana seorang Jokowi jadi wali kota Solo kan ditaruh di atas Quran. Gubernur ketika jadi gubernur, jadi presiden. Jadi dia mau disebut penistaan. Saya kira ini nggak tepat pengadilan ini. Kita harus berjuang dan jangan mengalah sama rezim otoriter. Saya mengatakan sekarang ini rezim otoriter norak menggunakan undang-undang ITE untuk menangkap lawan-lawannya. Jadi satu-satunya jalan ada lawan. Sekian, terima kasih. Saya Neneng Khadijah, perwakilan dari Emak-Emak Bandung, ingin mengatakan tidak terlalu banyak, hanya mengatakan tolong kepada Bapak Jokowi sebagai Presiden Indonesia kita, kalau memang ijazah itu asli, tunjukkan, biar tidak jadi polemik di rakyat semuanya di NKRI ini. Mungkin sekian. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Aliansi Aktivis 98 dan Masyarakat Anti Kepalsuan. Dengan ini saya menyatakan kepada Jokowi, saya ingatkan kepada Jokowi, tolong ijazah Jokowi bawa ke pengadilan ini dan selesaikan pengadilan ini secara benar, secara hukum. Apabila Pak Jokowi mempermainkan hukum, saya akan berjuang bersama Aliansi Aktivis 98. Pak Jokowi itu tidak pernah berjuang untuk reformasi. Pak Jokowi itu penikmat reformasi. Jadi tolong Pak Jokowi, jangan manfaatkan reformasi ini untuk kepentingan Pak Jokowi dengan ijazah palsu Pak Jokowi. Kami tuntut Pak Jokowi untuk segera membawa ijazah Pak Jokowi asli kemari, atau akan kami goyang DPR MPR untuk menjalankan sidang istimewa kepada Pak Jokowi. Takbir. Allahu Akbar. Demikian ya statement daripada kami Jawa Barat, KPI, serta perwakilan wartawan dari masa era Orde Lama hingga Orde Reformasi, serta hingga rejim sekarang. Juga statement dari Mama Bandung dan juga teman-teman dari Aliansi 98. Untuk itu kami berharap, kami mewakili tim kuasa hukum daripada Bambang Tri dan Gus Nur, berharap kepada hakim untuk membebaskan Gus Nur dan Bambang Tri dari tuntutan hukum. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi sahabat-sahabat ya, kita sudah lihat videonya bagaimana keseruan mereka menggunakan urat-urat lehernya untuk berteriak-teriak kalau misalnya Pak Jokowi tidak bawa ijazahnya ke pengadilan untuk menyelesaikan kabarnya, dia akan lawalam lah, dia akan goyang DPR. Saya tidak tahu bagaimana goyangnya di DPR. Tetapi ada beberapa hal yang harus orang ini harus ngerti, sahabat-sahabat. Yang pertama, soal ijazah. Saya ambil logika sederhananya saja, sahabat-sahabat. Misalnya di tengah jalan, Anda naik kendaraan, kemudian datang orang, kendaraan Anda pakai, datang orang, mengaku bahwa itu mobil saya. Masa dengan logo Anda, oh ini ndak lah. Jadi logikanya itu di mana? Seharusnya mereka akan menanyakan, weh, ini mobil saya yang pakai, ini mobil saya. Apa buktimu? Nah, itu yang rasional, itu yang masuk akal. Ini orang juga gara-gara sering dengar mungkin ceramahnya si Egy Sujana, si Ahmad Husainuddin, ya beginilah jadinya. Ini emak-emak ini juga yang konon kabarnya mantan alumni aktivis 98 ini. Mana logikanya itu? Anda punya mobil, Anda lagi pakai, kemudian ada orang yang mengaku. Apa yang akan Anda bilang? Langsung bilang ini. Yang masuk akal dong, yang rasional. Mantan aktivis menjadi lucu, diketawain orang. Jadi santai saja bro, santai.
Negara ini masih utuh di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Mari kita dukung Pak Jokowi. Begitu. Karena beliau adalah presiden kita. Itu. Santai. Tunggu. 2024 pemilihan kok. Pak Jokowi pasti dia tidak jadi presiden lagi. Karena sudah tidak masuk. Karena sudah tidak masuk calon. Sudah 2 periode. Sudah selesai. Gitu. Kemudian ini juga emak-emak ini. Siapa yang ada informasi apa yang didengar emak-emak ini? Mak, yang kalau misalnya emak itu ya ada orang yang datang di rumah Anda, lantas dia bilang ini rumah saya, keluar dari rumah sini, apa yang emak mau ngomong sama orang itu yang datang itu? Iya, pasti mau usir. Ngapain masuk di rumah sini, kan begitu. Itu logika sederhananya. Janganlah kita terprovokasi dengan isu-isu media hoax di media sosial atau disampaikan oleh orang lantas kita tidak mencerna berita itu, penyampaian itu. Karena bisa jadi penyampaian itu hanya memancing kita ini, emak-emak ini, orang-orang ini, masyarakat ini dalam kerangka untuk mendukung apa yang dipikiran mereka itu. Misalnya untuk menggulingkan Pak Jokowi. Kan tidak baik begitu-begitu. Nah, disayangkan juga ini siapa ya yang kasihan ya. Misalnya ya kita hargai dia seorang wartawan, tetapi yang kita mau bahwa wartawan itu kan punya etika juga. Cara penulisan. Sumbernya dari mana. Kalau misalnya itu bukan buku, itu sebuah tulisan atau karya ilmiah lah. Karya ilmiah saja yang kita buat kan harus dicantumkan siapa penulisnya. Kan sampai hari ini juga si Bambang Tri itu tidak pernah sama sekali mendatangkan siapa orang yang sebenarnya yang dia wawancarai. Dari mana yang dia wawancarai itu orang. Kan sampai hari ini tidak muncul, sahabat-sahabat. Nah, itulah susahnya orang percaya hari ini. Coba, seandainya Bambang Tri menyatakan bahwa sumber data saya adalah teman sebangkunya Pak Jokowi. Ini namanya, ini rekamannya. Yang bilang seperti itu bahwa Pak Jokowi tidak lulus. Itu baru kita percaya. Tapi kalau hanya ceplok. Sadarlah wahai sahabat-sahabatku. Sadarlah wahai masyarakat. Jangan ada orang yang bicaranya mungkin berkor-kor ya. Jangan mudah dipercaya. Karena jangan sampai orang ini mau menjerumuskan kita. Yang dengan kita tidak sadar bahwa orang ini sudah masuk ke berpikir kita. Bahwa itu benar. Gimana logika kebenarannya? Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.